Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, untuk kesempatan hari ini kita langsung aja masuk ke materi pembelajaran kita tentang analisis real, yaitu di bagian titik limit ya. Nah, sebelum kita masuk ke titik limit, saya ingin mengingatkan kalian terlebih dahulu terkait dengan materi sebelumnya, yaitu di persekitaran atau lingkungan. Oke, saya mau ingat kembali, mengulas kembali sebentar tentang persekitaran atau lingkungan yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Oke, nah kita ingat kembali tentang definisi dari persekitaran atau lingkungan, yang mana definisi dari persekitaran atau lingkungan tersebut adalah jika C itu elemen dari bilangan real, kemudian bilangan real, dan deltanya lebih dari 0, maka persekitaran atau yang biasa juga disebut dengan lingkungan gitu ya, lingkungan delta dari C adalah himpunan. Himpunan ini yang dilambangkan dengan V ini adalah lingkungan atau persekitaran ya. Jadi ini adalah berupa suatu lingkungan atau persekitaran, lambangnya adalah V. Ini bacanya adalah lingkungan delta atau persekitaran delta dari C itu merupakan suatu himpunan bilangan reladia di mana mutlak X min C-nya ini adalah kurang dari delta. Oke, itu adalah tentang definisi dari persekitaran atau lingkungan. Nah, dari definisi ini itu berdasarkan teorema sebelumnya yang sudah kalian pelajari, ini kan bisa menjadi ini berdasarkan teorema sebelumnya ya, bahwa ini adalah suatu mutlak gitu ya. Mutlak ini bisa kita uraikan menjadi X min C, mutlaknya itu di bisa diubah menjadi negatif, diapit oleh negatif delta sampai dengan delta gitu ya. Ini berdasarkan teorema sebelumnya. Terus kemudian ketika semua ruasnya ditambah dengan C, ini kan akan menjadi C min delta kurang dari X kurang dari C plus delta. Oke ya. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk misalkan kita punya suatu garis bilangan gitu ya, misalkan di sini kita punya suatu titik C gitu ya. Oke. Maka lingkungan atau persekitaran delta dari C, misalkan kita punya di sini jaraknya adalah delta gitu ya. Kemudian di sini juga jaraknya adalah delta. Maka di sini adalah C min delta, yang di sini adalah C plus delta. Nah, yang berada di lingkungan ini ya berarti ini ya, gitu ya, C min delta, himpunan terbuka dari C min delta sampai dengan C plus delta. Oke. Nah, ini bisa kita tuliskan bahwa di sini lingkungan delta dari C itu sama aja dengan suatu himpunan bilangan real di mana di mana di mana C min delta itu kurang dari X kurang dari C plus delta. Oke, kalian lihat di sini bahwa dia adalah suatu himpunan terbuka. Bisa juga dituliskan bahwa begini, C min delta, C plus delta, suatu himpunan terbuka dari C min delta sampai dengan C plus delta itu adalah suatu lingkungan. Kita langsung ke contoh ya untuk mengingat kembali ke contoh. Di contoh yang pertama misalkan kita punya suatu lingkungan 2 dari 3. Oke, kalian perhatikan di sini siapa sih yang berada di dalam lingkungan 2 atau persekitaran 2 dari 3. Ini artinya kalau kalian melihat dari sini, ini 2 itu adalah delta, 3 itu adalah titik C-nya gitu ya. Maka siapa yang berada di dalam lingkungan 2 dari delta ini ya kita gambarkan gini ya. C-nya tadi adalah 3. Kita bentuk 3 gitu ya. Deltanya tadi yang diminta adalah 2 gitu ya. Dari sini 2, dari sini 2, maka yang berada di sini adalah 3 min 2, yang di sini adalah 3 plus 2. Artinya 3 min 2 itu berapa? 1, 3 plus 2-nya adalah 5. Maka siapa yang berada di dalam lingkungan 2 dari 3 yaitu adalah himpunan terbuka dari 1 sampai dengan 5. Begitu ya. Contoh lagi misalkan kita punya di sini yang kedua adalah siapa yang berada di dalam lingkungan 3 dari 7 misalkan. Kalian bentuk aja di sini ya. Misalkan saya bentuk di sini, berarti ini
deltanya adalah 3, C-nya adalah 7, maka kita punya C-nya di sini 7, kita jarak di sini 3, kemudian ke kanan juga 3, artinya di sini adalah 7 min 3, yang di sini adalah 7 plus 3. Oke, berarti ini adalah 4, kemudian yang ini adalah 10. Artinya siapa yang berada di dalam lingkungan 3 dari 7 adalah dia himpunan terbuka dari 4 sampai dengan 10. Oke, itu adalah tentang lingkungan atau persekitaran. Kita hanya mengulas dari materi sebelumnya. Karena lingkungan atau persekitaran ini kita butuhkan untuk ke titik limit. Ya, next kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang titik limit. Ya, oke, kita langsung aja ke definisi titik limit atau disebut juga dengan titik cluster. Nah, definisi dari titik limit ini adalah misalkan A itu adalah subset dari R atau himpunan bilangan real, titik C adalah elemen dari bilangan real, himpunan bilangan real, dikatakan bahwa C ini merupakan titik limit dari A jika untuk setiap ini bisa dikatakan juga sebagai untuk semua gitu ya. Untuk semua persekitaran delta dari C, yang mana kita bisa tuliskan bahwa persekitaran delta dari C tadi kan himpunan terbuka dari C min delta sampai dengan C plus delta gitu ya. Itu memuat setidaknya atau sedikitnya satu titik anggota A selain C. Atau bisa kita juga tuliskan dalam bentuk simbolnya seperti ini ya. Jadi titik limit dari A, C itu dikatakan limit jika untuk setiap delta yang positif, di mana lingkungan delta dari C yang memuat anggota A selain C gitu ya. Jadi artinya bahwa C itu dikatakan titik limit jika di dalam persekitaran delta dari C ini memuat setidaknya satu titik anggota A selain C. Oke, itu tadi secara bahasanya ya. Oke, nah sekarang supaya kalian coba saya gambarkan gitu ya, gimana sih maksud dari titik limit itu ya. Oke, misalkan di sini kita punya suatu bilangan atau suatu himpunan gitu ya, suatu himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7. Nah, pertanyaannya adalah apakah 3 itu titik limit dari himpunan tertutup dari 3 sampai 7 gitu ya. Atau misalkan kita langsung aja ke sini gitu ya. Misalkan di sini. Nah, sekarang gini, diketahui A itu adalah himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah 5 merupakan titik limit dari A? Yang ke B itu adalah apakah 2 merupakan titik limit dari A? Kita diminta untuk membuktikan. Nah, sebelum membuktikan, saya ingin menunjukkan gambarannya dulu menurut definisi yang tadi sudah disebutkan. Ya, jadi gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah begini. Pertanyaannya adalah apakah 5 merupakan titik limit gitu ya. Tadi tadi definisinya mengatakan bahwa 5 atau C itu dikatakan suatu titik limit dari A jika di dalam lingkungannya, jadi di dalam lingkungan delta dari C tersebut termuat di dalam A, tapi yang selain C. Maksudnya gimana? Misalkan begini tadi. Ini adalah himpunan A, himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7. Oke, kalian perhatikan di sini, maaf. Oke, 3. Ini tertutup ya. Tertutup 3 sampai dengan 7. Oke, muncul terus ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7. Aduh, maaf ya. Oke, kenapa ini ya?
Kita buat di sini 3 sampai dengan 7. Nah, oke. Nah, himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7. Nah, sekarang yang ditanya adalah apakah 5 merupakan titik limit? Misalkan 5 berada di sini gitu ya. 5 ini kenapa ya 5? Oke. Apakah merupakan titik limit? Tadi 5 itu akan menjadi titik limit. Ya, terbukti menjadi titik limit jika di dalam lingkungan. Oke, lingkungan dari 5 ini, lingkungan suatu delta dari 5 ini, itu harus termuat di dalam himpunan A selain 5. Jadi maksudnya gini, ketika kita ngambil lingkungan di area lingkungan dari 5, misalkan kita ambil lingkungan ke sini, ini lingkungannya gitu ya. Ini lingkungannya, berarti kan di sini 5 min delta, 5 plus delta ya gini ya. Kita ambil lingkungan ini, kita bisa juga ambil lingkungan dari 5 ke sini juga bisa gitu ya. Atau kita bisa juga mengambil lingkungan dari 5 ke sini, 5 ke sini juga bisa. Kita mengambil lingkungan berapapun, dari sini ke sini, ke sini ke sini, bisa. Oke ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa ketika kita mengambil lingkungan delta dari 5, oke, kita perhatikan di situ misalkan ya, kita ambil di sini, saya gambarkan ulang. Di sini kita ambil tadi kita 5 gitu ya. Kita ngambil suatu lingkungan di sini gitu ya. Nah, kalian perhatikan bahwa pada saat kita ngambil lingkungan di sini, adakah di dalam lingkungan ini selain 5 yang termuat ke dalam anggota A ada? Ada. Siapa? Ini. Oke, yang ini juga. Oke. Maka dia ada gitu ya. Ketika kita ngambil misalkan ya, saya perbesar lagi lingkungannya ketika ngambil di sini gitu ya. Adakah dia selain 5 yang termuat di dalam A yang berada di lingkungan ini gitu ya? Ada misalkan ini. Ini. Jadi ketika ada setidaknya satu titik gitu ya. Oke, ketika kita ngambil dari sini ke sini, ada nggak di dalam lingkungan ini yang memuat anggota A selain 5? Ada gitu ya. Jadi minimal setidaknya ada satu titik selain 5 gitu ya. Jadi dia bukan merupakan himpunan kosong. Jadi kalau secara gambarannya maka 5 itu adalah titik limit. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 2? Kalian coba gambarkan di sini sama seperti tadi kita ambil di sini adalah 3 sampai dengan 7 gitu ya. Nah, kalian cek di sini apakah 2 misalkan berada di sini ya. Apakah 2 merupakan titik limit dari A? Kita coba cek. Pada saat kita mengambil lingkungan dari 2 gitu ya, lingkungan dari 2 dengan delta tertentu, misalkan kita ambilnya deltanya segini gitu ya, agak gede gitu ya. Oke, ke sini ya. Adakah di dalam lingkungan ini yang termuat ke dalam A selain 2? Ada? Ada. Oke, ada. Nggak masalah gitu ya di sini. Ada ya. Nah, tapi ketika kita lingkungannya perkecil, misalkan lingkungannya dari sini ke sini gitu. Ada? Oh, ada, masih ada, Bu. Yaitu ini. Oh ya, oke. Masih berhasil ya. Ketika lingkungannya kita persempit lagi dari sini ke sini. Kalian perhatikan di sini, adakah di dalam lingkungan yang ini lingkungan delta dari 2 di sini, dia termuat ke dalam himpunan dari 3 sampai 7 termuat tidak? Ada? Enggak ada, gitu ya. Jadi artinya bahwa ketika kalian menemukan satu saja delta tertentu yang membuat di dalam lingkungan ini kalian tidak menemukan titik anggota lain di dalam A selain 2 ya, menyebabkan dia kosong, maka dia bukan titik limit. Jadi secara gambarannya 2 itu bukan merupakan titik limit. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana kita membuktikan dengan bahasa formalnya sesuai dengan definisi yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya, sudah kita pelajari. Oke. Nah, ini tadi secara gambarannya aja. Oke, dari sini semoga bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang bagaimana membuktikan dengan menggunakan definisi. Kita coba untuk buktikan yang A terlebih dahulu ya. Yang A terlebih dahulu. Oke.
Kita diminta untuk membuktikan apakah 5 merupakan titik limit dari A. Kita buktikan dengan menggunakan yang namanya adalah definisi yang ada. Definisi titik limit tadi menyebutkan untuk setiap delta yang positif. Artinya apa? Bahwa di dalam lingkungan delta dari C ini irisan dengan A, kecuali C ini bukan merupakan himpunan kosong. Ini dari definisinya. Artinya untuk setiap delta yang lebih dari 0 di dalam lingkungan ini memuat setidaknya satu anggota di himpunan A kecuali C. Gitu ya. Oke, kita buktikan. Maka di sini kalau di sini ada untuk setiap delta positif, maka langkah yang harus kita lakukan adalah ambil sebarang. Ambil sebarang delta yang positif. Jadi berapapun delta yang kita ambil, dia harus memenuhi ini. Satu saja delta yang kita ambil tidak memenuhi syarat ini, maka dia gagal menjadi titik limit. Oke, di situ ya, karena di sini untuk setiap. Oke. Kemudian apa selanjutnya? Ambil sebarang akan dibuktikan bahwa di dalam lingkungan delta dari C yang termuat dalam himpunan A, ini kecuali C ini bukan merupakan himpunan kosong. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa perhatikan bahwa di dalam lingkungan delta dari 5 itu karena di sini pertanyaannya adalah 5, gitu ya. Delta dari 5 yang beririsan dengan A itu, oke, kalian perhatikan di sini kita tadi, ini saya gambarkan dulu ya, kita punya dari 3 sampai dengan 7 himpunan tertutup gitu ya, himpunan tertutup. Oke. Nah, sekarang karena di sini suatu himpunan tertutup, kemudian di sini pertanyaannya apakah 5 di sini merupakan titik limit. Oke. Nah, misalkan di sini kita ambil gitu ya, ambil suatu delta tertentu, misalkan kita ambil deltanya ke sini, oke, bisa. Misalkan kita ambil delta ke sini, bisa. Kita ambil deltanya besar lagi, bisa gitu ya. Artinya di sini itu kalau misalkan kita ambil deltanya dari sini ke sini ini adalah deltanya, maka irisannya yang mana? Irisannya yang berada ini, gitu ya. Tapi kalau kita ambilnya deltanya dari sini ke sini, irisannya yang mana? Irisannya berarti dari 3 sampai dengan 7. Kalau misalkan kita ambil deltanya lebih dari 2 gitu ya, maka irisannya yang mana? Berarti irisannya yang ini, yang 3 sampai dengan 7. Tapi kalau misalkan kita ambil deltanya itu kurang dari 2, maka irisannya yang mana? Irisannya sesuai dengan delta yang kita ambil gitu ya. Berarti ini itu terbagi ke dalam 2 kasus yang mana pada saat lingkungan ini ya, tadi lingkungannya adalah 5 min delta, ini 5 plus delta. Ini beririsan dengan himpunan tertutup 3, 7. Itu artinya dia terbagi ke dalam 2 kasus. Oke, 2 kasus. Apa maksudnya? Kasus yang pertama itu adalah pada saat pengambilan deltanya itu kurang dari atau sama dengan 2, gitu ya. Kurang dari dengan 2 maksudnya gini, ini kan tadi yang 5 titiknya. Pada saat kita ke sini kita ambil deltanya 2, gitu kan. Itu kan berarti dia di sini kan 7. Ke sininya kan 3. Maka siapa sih yang berada di irisannya itu? Irisannya siapa? Irisannya siapa berarti? Irisannya adalah 5 min delta atau sampai dengan 5 plus delta itu sendiri. Tetapi ketika kita ambil deltanya itu lebih dari 2, maka irisannya kan berada di sini nih. Nah, irisannya berarti dia dari 3 sampai dengan 7. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini terbentuk 2 kasus. Yang pertama adalah delta kurang dari atau sama dengan 2, yang kedua adalah deltanya lebih dari 2. Oke, nah sekarang kita perhatikan untuk kasus yang pertama, yaitu untuk
deltanya kurang dari atau sama dengan 2, ya. Maka di sini pada saat delta kurang dari atau sama dengan 2, kalian tadi perhatikan bahwa irisannya ini adalah yang ini. 5 min delta, 5 plus delta. Oke ya. Nah, kalian perhatikan bahwa pada saat di sini, ya saya bentuk di sini ya, ini tadi kan titik 5. Oke, misalkan di sini ada delta tertentu, berarti kan ini 5 min delta, yang di sini adalah 5 plus delta. Oke ya, misalkan kita ambil bahwa ada nggak sih titik lain di dalam lingkungan antara 5 min delta sama dengan 5 plus delta? Ini untuk kasus yang pertama loh ya. Untuk kasus yang pertama, untuk deltanya kurang dari 0. Ada nggak sih di dalam lingkungan ini, gitu ya, kurang dari 2 ini, yang termuat ke dalam himpunan A tadi irisannya kan ini. Selain 5 ada nggak? Ada. Misalkan kita ambil titik di sini. Ini kita namakan dengan titik A atau B atau C boleh ya. Maka siapa sih titik ini? Gitu ya. Kalian ingat kembali di teorema sebelumnya, misalkan di antara ada yang mengatakan bahwa misalkan di sini A, di sini B, pasti di sini ada yang namanya adalah A plus B per 2. Itu teorema sebelumnya. Maka ketika di sini ada 5 plus delta, maka di antara ini itu pasti ada 5 plus delta per 2. 5 plus delta per 2. Artinya berapa ini? Berarti 10 plus delta per 2. Atau kita sederhanakan menjadi 5 plus delta per 2. Artinya di sini kita tuliskan bahwa terdapat 5 plus delta per 2. Gitu ya, yang merupakan elemen dari apa? Lingkungan delta dari 5 tadi, yaitu apa? 5 min delta, 5 plus delta tadi. Oke. Yang mana dia merupakan elemen dari himpunan tertutup 3 sampai 7. Ini kan juga merupakan elemen 5 plus delta per 2. Ini kan elemen dari himpunan tertutup 3 sampai dengan 7. Dan 5 plus delta per 2 ini bukan merupakan tidak sama dengan 5. Gitu. Itu untuk kasus yang pertama, yaitu untuk delta kurang dari atau sama dengan 2. Kita buktikan untuk yang kasus yang kedua, bahwa untuk delta lebih dari 2. Oke. Untuk delta lebih dari 2. Nah, untuk delta lebih dari 2 ini kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, ini kan tadi 3, ini 7 gitu ya. Ini tadi yang pertanyaannya adalah 5. Kalau kita ngambil deltanya lebih dari 2, berarti kan kemungkinan deltanya pasti di sini akan lebih dari 7 gitu ya. Karena di sini lebih dari 2 yang kita ambil, di sini pasti kurang dari sini. Oke, nah irisannya kan berada di 3 sampai dengan 7 tadi. Maka siapakah sih titik lain selain 5 yang berada di himpunan tertutup 3 sampai dengan 7? Siapa? Misalkan kita ambil siapa? Terdapat, saya ngambil 3 misalkan. Gitu. Oke, saya ngambil 3 yang merupakan elemen dari delta, lingkungan delta dari 5. Di sini berarti 5 min delta, 5 plus delta. 3-nya itu elemen dari himpunan tertutup 3 sampai dengan 7. 3 tidak sama dengan 5. Nah, oke. Berarti dari 1 dan 2 tadi kita bisa simpulkan apa? Ini tadi untuk yang I2. Oke. Ini tadi untuk yang I1. Kita simpulkan apa? Dari 1 dan 2. Dari I1 dan I2 diperoleh bahwa apa? Diperoleh bahwa lingkungan delta dari 5 ini yang merupakan irisan dari himpunan tertutup 3 sampai 7 selain 5 ini bukan merupakan himpunan kosong, ya. Kesimpulannya apa? Jadi
5 merupakan titik limit. 5 merupakan titik limit dari A, gitu ya. Oke, 5 merupakan titik limit dari A. Nah, sekarang itu tadi yang jawaban A. Nah, sekarang yang bagaimana membuktikan jawaban yang kedua? Di jawaban yang kedua, yang ke B tadi ya, yang B, oke, yang B itu, oke. Apakah 2 merupakan titik limit dari 3 sampai 7? Tadi jawabannya secara gambarannya dia bukan merupakan titik limit. Jadi kalau tadi titik limit itu definisinya untuk setiap, kalau bukan titik limit, dikatakan bukan titik limit jika terdapat delta yang positif. Kalau tadi titik limit adalah untuk setiap, jadi kalau bukan itu jika kalian menemukan delta tertentu, satu aja delta tertentu ya yang menyebabkan apa? Lingkungan delta dari C yang beririsan dengan A selain C itu menyebabkan dia merupakan himpunan kosong. Jadi dia adalah bukan titik limit. Kalian membuktikan ini, maka dia bukan titik limit. Nah, karena tadi secara gambaran dan di B kita sudah membuktikan atau menunjukkan bahwa 2 bukan merupakan titik limit, maka cara membuktikannya gimana? Jadi tadi secara gambarannya kan ini 3, ini 7 gitu ya secara gambarannya. Apakah 2 merupakan titik limit? 2 kan tadi bukan ya. Maka cara membuktikan secara formal berdasarkan definisi, kita langkah pertama adalah karena ini terdapat, maka langkahnya adalah pilih. Pilih deltanya. Siapa sih delta yang kita pilih? Ya, kalian pilih salah satu aja delta yang menyebabkan dia gagal menjadi titik limit, maka dia bukanlah titik limit gitu ya. Ini saya ambil misalkan. Kalau misalkan saya ambil delta, misalkan ini ada 2 gitu ya. Deltanya saya ambil agak luas, agak gede, misalkan dia sampai sini, maka nanti kan ada. Maka kita cukup ambil deltanya yang kecil dari sini ke sini gitu ya. Berarti kita ambil delta berapa nih di sini? Saya mau ambil delta di sini kurang dari 1, misalkan gitu ya. Kurang dari 1. Maka pada saat kita mengambil deltanya kurang dari 1, mengakibatkan apa? Pilih delta kurang dari 1, sehingga lingkungan delta dari C beririsan dengan A, gitu ya. Tadi kan berarti apa? 2 min delta, himpunan 2 min delta sampai 2 plus delta diiriskan dengan 3. 7 itu merupakan himpunan kosong. Nggak ada sama sekali ya irisannya. Ya. Kalau di sini tidak ada ya otomatis mengakibatkan apa? Kalau ini aja nggak ada, artinya bahwa lingkungan delta dari C beririsan dengan A yang bukan merupakan C-nya itu ya tetap, ini ya bukan merupakan himpunan kosong gitu ya. Kalau dia irisannya aja bukan merupakan himpunan kosong, apalagi yang selain C gitu kan. Oke. Nah, ini pasti merupakan himpunan kosong. Jadi apa kesimpulannya? Jadi 2 bukan titik limit. Limit A. Oke. Ini untuk yang ke B. Yang B. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, pertanyaannya masih sama, diketahui P-nya himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7. Pertanyaannya ini yang beda, tentukan semua titik limit. Kalau tadi kan apakah 2, apakah 5 merupakan titik limit. Dan sekarang pertanyaannya diganti nih menjadi tentukan semua titik limit dari P. Semua titik limitnya P berapa? Ya, padahal P di sini itu titik limit itu kan tadi merupakan elemen bilangan
real. Kalau misalkan kita nyari satu persatu dari 3 sampai dengan 7 ini kan banyak sekali. Ada 3,5, 3,05, 4, 4,01. Nah, itu kita nggak mungkin cari satu persatu. Nah, caranya gimana? Kita bagi ke dalam kasus by kasus gitu ya. Oke, kita coba untuk menyelesaikan, misalkan di sini kita gambarkan dulu ya dari 3 sampai dengan 7. Oke, nah dari 3 sampai dengan 7 ini kita bisa bentuk menjadi kasus apa? Pada saat dia C-nya itu lebih dari 7, nah bisa juga sama dengan 7, bisa di antara ini, bisa sama dengan 3, bisa kurang dari ini. Gitu. Jadi ada beberapa kasus. Oke, kita terbentuk ke dalam berapa kasus berarti? Ada coba kasus yang pertama adalah pada saat di bagian yang sini gitu ya. Berarti pada saat C kurang dari 3. Kasus yang kedua adalah pada saat C sama dengan 3. Kasus yang ketiga adalah saya ambil di sini pada saat C lebih dari 7 di bagian yang ini ya. Kemudian yang keempat adalah C-nya sama dengan 7. Kemudian kasus yang kelima adalah di antara keduanya, 3 kurang dari C, kurang dari 7. Oke, jadi ini adalah 5 kasus yang harus kita selesaikan, kita selidiki siapa sih yang akan menjadi titik limit di antara himpunan tertutup 3 sampai dengan 7, karena di sini kita bermain di dalam bilangan real. Oke, kita coba untuk selesaikan dulu di kasus yang pertama, yaitu untuk C kurang dari 3. Ya, kita perhatikan secara gambarannya dulu kita selesaikan ya. Secara gambarannya pada saat kita mengambil C kurang dari 3, artinya di sini C-nya kan berada di sini, kita coba ambil di sini gitu ya. Ini C, misalkan titik C-nya kita ambil di sini. Kita ambil lingkungan sebesar seberapa? Misalkan kita ambil lingkungan sebesar ini. Oke, ada anggota selain C yang masuk ke dalam himpunan A. Masih aman, masih bisa dikatakan titik limit gitu ya. Tetapi kita ambil lingkungan kecil ini, apakah ada di dalam lingkungan ini yang masuk ke dalam himpunan A? Ada? Nggak ada. Karena di sini nggak ada, artinya bahwa dia gagal menjadi titik limit, bukanlah titik limit gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini jika C itu elemen bilangan real, C-nya kurang dari 3, maka kesimpulannya bukan merupakan titik limit A. Oke. Kenapa harus kalian sertakan alasannya? Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan ingat ya, bukan titik limit kalau kalian menemukan terdapat suatu delta tertentu, gitu ya. Nah, delta siapakah sih yang menyebabkan dia gagal menjadi titik limit? Kalian perhatikan di sini pengambilan deltanya itu siapa? Misalkan kita ambil C di sini, gitu ya, C di sini. Maka delta siapa yang menyebabkan dia gagal menjadi titik limit? Oke, kita ambil delta dari sini ke sini, ini kan deltanya ya. Oke, ini kan delta. Oke, C plus delta. Nah, ini kan belum tahu nih deltanya berapa, nggak kelihatan. Kalau misalkan kita ambil sini ke sini, gitu ya. Dari sini ke sini kan juga dia masih gagal. Misalkan ini ke sini, berarti delta ini. Dia kan juga masih nggak termuat di dalam anggota A. Maka siapa deltanya? Kalau misalkan delta ini kita ambil dari C, C plus delta itu sama dengan 3, gitu ya. C plus delta sama dengan 3, kita ambil suatu delta tertentu sehingga mengakibatkan C plus delta sama dengan 3, dia itu aja sudah menjadi gagal menjadi titik limit. Maka deltanya berapa? Kalau C plus delta sama dengan 3, deltanya kan 3 min C kan? 3 min C gitu ya. Maka di sini deltanya adalah 3 min C. Gitu. Dapat delta itu mengakibatkan apa? Sehingga mengakibatkan lingkungan delta dari C yang merupakan irisan A selain C itu mengakibatkan dia merupakan suatu himpunan kosong. Ya. Oke, itu poin yang pertama bahwa dia bukan titik limit. Nah, sekarang kita buktikan di poin yang kedua, apakah 3 merupakan titik limit? Oke, yang poin yang kedua.
untuk C sama dengan 3. C sama dengan 3. Apakah 3 ini merupakan titik limit? Kita gambarkan dulu. Tadi seperti yang tadi, ini 3, kemudian 7. Apakah 3 merupakan titik limit? Kalau secara gambarannya, kita ambil sekecil apapun lingkungannya, masih ada titik B. Besar, apalagi besar, ambil titik B. Berarti semakin ke sana, semakin sana, semakin sana. Tetap ada titik C gitu ya. Titik X misalkan selain C, titik lain yang ada termuat di dalam anggota A ini yang selain C. Ada. Maka dia merupakan titik limit enggak? Secara gambarannya oke, dia merupakan titik limit. Ya. Nah, untuk membuktikannya gimana? Sama seperti tadi kita buktikan bahwa kalau dia merupakan titik limit, ambil sebarang delta yang positif. Perhatikan di sini. Perhatikan pada saat lingkungan delta dari 3, itu kan artinya 3 min delta, kemudian 3 plus delta, beririsan, kita iriskan dengan A, gitu ya. Itu akan terbentuk menjadi berapa kasus? Akan terbentuk menjadi 2 kasus. C-nya di sini adalah 3, gitu ya, C-nya 3. Kita ambil kasus yang pertama adalah, misalkan di sini kita buat deltanya itu sampai dengan 4 gitu ya. Kasus yang pertama itu adalah delta kurang dari atau sama dengan 4. Kita buat pada saat deltanya kurang dari atau sama dengan 4, maka kan irisannya dia berada di berapa? Nah, misalkan kita ambil nih deltanya 4 ya, kita ambil deltanya 4. Maka kan dia berada di sini lingkungannya. Ini delta 4 ke sini kan juga 4. Nah, sini. Oke, nah irisannya berada di mana dia? Irisannya kan berada di sini, ya, lingkungan ini. Oke, kalau misalkan kita ambil deltanya 3, berarti kan dia 6 di sini sampai dengan berapa? Kurangi 3, 0. Gitu. Nah, tapi irisannya yang mana? Berarti irisannya yang ini. Dari 3 ini sampai dengan 6. Oke ya. Perkecil lagi juga sama. Maka siapa sih irisan ketika kita ngambil delta kurang dari atau sama dengan 4? Maka di sini irisannya adalah 3. Nah, sorry. 3. Di sini adalah 3 plus delta. Oke. Nah, sekarang bagaimana kasus berikutnya adalah ketika di sini delta lebih dari 4. Kalau di sini kurang dari atau sama dengan, yang ini adalah 3 lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, deltanya berapa? Kita ambil deltanya, misalkan di sini lebih dari 4 ya, saya gambarkan lagi. Ininya 3, yang ini 7. Kita ambil lebih dari 4, itu kan berarti posisinya dia di sini. 3-nya. Kan hasilnya lebih dari 7 kan di sini. Ya kan gitu ya. Nah, seperti ini kita semakin besar, maka irisannya berada di mana? Di himpunan tertutup 3 sampai dengan 7. Oke? Seperti yang tadi. Nah, kalau seperti itu, kita buktikan nih satu persatu ya. Kasus by kasus. Yang pertama ini kan yang pertama ya. Ini yang A, kemudian ini yang B. Oke? Untuk yang A terlebih dahulu. Yang A ini untuk delta kurang dari atau sama dengan 4. Pada saat deltanya kurang dari atau sama dengan 4, kalian perhatikan di sini, adakah ya titik lain selain 3 yang merupakan anggota dari himpunan 3 sampai dengan 7 ada? Ada dong pastinya. Misalkan kita pilih titiknya yang berada di sini gitu ya. Oke. Tadi kita pilih suatu delta tertentu, misalkan ini ya. Ini kita pilih 3, ini delta, 3 plus delta gitu ya. Maka siapa sih yang berada di sini gitu ya? Terdapat delta berapa? Sesuai dengan teorema tadi ya, maka terdapat delta, terdapat X. X itu kita misalkan titik lain selain C ya. Titik lain selain C itu artinya adalah 3. Ini kan berarti ada, kalau berdasarkan teorema sebelumnya kan 3 plus 3 plus delta per 2 gitu ya. Berarti kan ini 6 plus delta per 2. Berarti kan 3 plus delta per 2
Ini merupakan elemen dari lingkungan delta dari 3. Ya. Kemudian kalian cek bahwa X-nya itu merupakan elemen A. Kemudian X-nya juga bukan merupakan tidak sama dengan 3. Jadi untuk yang A. Kemudian untuk yang B, untuk deltanya lebih dari 4 sekarang. Kalau deltanya lebih dari 4, ya, maka ini tadi ya, dia kan irisannya berada di 3 sampai dengan 7. Kita pilih X, kita pilih titik lain selain berapa? Selain 3 yang merupakan himpunan A. Kita pilih berapa nih? Terdapat delta berapa? Terdapat delta atau terdapat X-nya, sama dengan 7. Gitu ya, kita pilih 7. Gitu ya. Kalian mau pilih berapa, yang penting dia masuk dalam himpunan A ya. Silakan. Merupakan elemen dari lingkungan delta dari C. Nah, X-nya, pemilihan X-nya itu juga merupakan elemen dari A, dan X-nya tidak sama dengan 3. Artinya, nah ini memenuhi semua nih. Artinya apa? Dari A dan B. Dari A dan B, apa diperoleh bahwa lingkungan delta bahwa lingkungan delta dari C ini, dari 3 ini, beririsan dengan A selain dari 3 ini bukanlah merupakan himpunan kosong. Nah, kalau dia bukan merupakan himpunan kosong, maka kesimpulannya apa? Jadi C sama dengan 3 merupakan titik limit A. Titik limit A. Oke, itu yang kedua. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah untuk C lebih dari 7. Yang kasus ketiga untuk C lebih dari 7. Oke. Kalau C-nya lebih dari 7, maka di sini kalian perhatikan, kita ambil gambarannya terlebih dahulu. Tadi 3, ini 7. Oke ya. Terus kemudian C-nya lebih dari 7, kita misalkan C-nya misalkan berada di sini karena lebih dari 7 tadi ya. Kalian perhatikan bahwa kita ngambil, kalau lingkungannya kita ambil besar gitu ya, dalam lingkungan besar, oke dia masuk. Tapi ketika ambil lingkungannya di sini, ada anggota di dalam lingkungan ini yang masuk ke dalam A, kan nggak ada gitu ya. Maka dia bukanlah titik limit, gagal menjadi titik limit. Maka artinya apa di sini? C lebih dari 7 itu bukan merupakan titik limit A, ya. Kenapa? Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan terdapat suatu delta. Terdapat delta. Delta apa yang menyebabkan dia himpunan kosong gitu ya. Kita perhatikan di sini, kalau misalkan kita di sini ambil C-nya di sini gitu, dengan delta tertentu sampai delta ke sini gitu ya. Dia kan tetap aja kosong. Maka kita ambil delta yang gampang nih, misalkan di sini. Di sini kan C plus delta kan sama dengan 7. Kalian perhatikan, C plus delta sama dengan 7 aja dia sudah menyebabkan gagal menjadi titik limit. Maka deltanya berapa di sini? 7 min C 7 min C, ya kan? C plus ini kan C ke sini kan berarti C min delta ya. C min delta itu kan sama dengan 7, ya. Maaf. C min delta sama dengan 7, maka delta itu kan berarti C min 7 ya. C min 7. Oke. C min 7. Oke, maka di sini C min 7. Terdapat delta sama dengan C min 7. Yang menyebabkan apa? Sehingga lingkungan delta dari C yang beririsan dengan A selain C itu sendiri merupakan himpunan kosong. Ya,
Jadi dia gagal menjadi titik limit. Nah, sekarang untuk kasus yang keempat ini adalah untuk C sama dengan 7. Kalau C sama dengan 7, kalian perhatikan ini sama seperti yang sebelumnya, di sini tadi 3, yang ini 7 gitu ya. C-nya sama dengan 7. Oke, kalau C sama dengan 7, kalian perhatikan kita ambil lingkungan berapapun besarnya, dari sini ada nih anggota di lingkungan 7 ini ya masuk ke dalam A. Kita ambil lingkungan sebesar ini, oh ada aman. Sebesar ini ada, sebesar ini ada. Oke, maka dia adalah titik limit ya. Cara membuktikan kalau titik limit gimana? Sama seperti tadi, ambil sebarang delta yang positif. Perhatikan apa? Perhatikan badil lingkungan delta dari 7 itu kan artinya 7 min delta, yang ini adalah 7 plus delta, beririsan dengan A gitu ya. Dia akan terbagi ke dalam 2 kasus. Yang pertama adalah apa? Masih sama seperti yang tadi. Kalau misalkan kita ambil, ini kan tadi yang ditanyakan adalah pada saat C-nya sama dengan, maaf ya, maaf. Oke. Pada saat C-nya sama dengan 7. Oke. Nah, kalau misalkan kita ambil delta di sini 4 gitu ya. Deltanya di sini 4 kan dia sampai ke 3 nih ya. Kalau misalkan deltanya 4 sampai ke 3 gitu ya. Kalau dia deltanya, maka dia akan kita bagi kasus menjadi delta itu kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini lebih dari 4. Pada saat dia kurang dari 4, maka irisannya itu berada di mana? Irisannya siapa sih? Kalau deltanya kurang dari 4. Misalkan ini 4 dulu ya kita bentuk ya. Oke. Misalkan di sini. Bentuk terus ya. Oke. Nah, siapakah irisannya? Kalau misalkan ini ya. Ini kan tadi yang berada di dalam lingkungan ini. Oke, irisannya siapa? Maka irisannya kan ini ya berada 3 sampai dengan 7. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita perkecil lagi nih dari sini ke sini. Oke, lalu irisannya siapa ini? Ya berarti dari yang berada di dalam ini. Maka siapa sebenarnya dia pada saat kita ngambil delta kurang dari sama dengan 4, yaitu berapapun itu, pasti dia di sini adalah 7 min delta sampai dengan 7. Dia berada di situ ya. Oke, terus kemudian yang kedua pada saat lebih dari 4, maka di sini irisannya adalah di dalam lingkungan 3 himpunan tertutup 3 sampai dengan 7. Nah, sekarang ini adalah untuk yang ke A, ini adalah kasus yang B. Nah, sekarang kita buktikan nih yang untuk A. Yang untuk delta kurang dari atau sama dengan 4. Kalian perhatikan pada saat deltanya kurang dari atau sama dengan 4, oke. Misalkan kita ambilnya di sini 4, misalkan ada suatu delta tertentu begitu ya. Suatu delta tertentu, misalkan di sini ini C-nya tadi ya, kita ambil suatu delta tertentu, misalkan ini delta. Delta ini kan 7 min delta. Oke. Nah, yang siapakah sih titik lain selain 7 ini kita ambil di sini misalkan. Maka siapa ini? Tadi seperti tadi kita gunakan yang di antara 7 dan 7 min delta itu pasti ada 7 plus 7 min delta per 2. Maka 14 min delta per 2 itu artinya sama dengan apa? 7 artinya terdapat X selain C yang merupakan 7 min delta per 2. Ini merupakan elemen dari lingkungan delta dari 7. X-nya juga merupakan elemen A dan X-nya tidak sama dengan 7. Gitu ya. Oke, kemudian untuk kasus yang B, untuk deltanya lebih dari 4. Kalau untuk delta lebih dari 4, maka di sini terdapat X, karena tadi himpunan tertutup 3 sampai 7. X-nya itu 3,
elemen dari lingkungan delta dari 7, X-nya merupakan elemen A, X-nya tidak sama dengan 7. Artinya apa? Berarti kesimpulannya apa? Dari A dan B disimpulkan bahwa dari A dan B apa? Lingkungan deltanya dari A itu bukanlah merupakan himpunan kosong. Jadi apa? Jadi C. Oke. Jadi C sama dengan 7 merupakan titik limit A. Gitu ya. Merupakan titik limit A. Nah, sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima udah banyak sekali ya ternyata ya. Oke, yang kelima itu adalah untuk kasus 3 kurang dari C kurang dari 7. Oke ya. Kalau yang ini kita coba perhatikan melalui garis bilangan di sini ya. 3 kurang dari C atau kurang dari 7. Oke, berada di sini. Nah, ketika kita ambil C yang berada di antara ini, misalkan kita ambil ke sini nih, gitu ya, sini. Kita ambil suatu lingkungan tertentu, besarnya seberapa, dia akan masuk nih. Ambil C berapapun, misalkan kalian ambil C-nya yang bagian mana, yang penting di antara 3 sampai dengan 7 ya. C-nya misalkan di sini, lingkungan berapapun, sekecil ini, gedein lagi, kan dia juga masuk ke dalam ada anggota lain selain C yang merupakan anggota himpunan A gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Kalau berdasarkan gambar kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu merupakan titik limit gitu ya. Tapi secara formal kita buktikan seperti tadi, ambil sebarang delta yang positif. Gitu. Oke. Kemudian kalau kita sudah mengambil sebarang delta yang positif, maka langkah selanjutnya adalah kita tadi ya gambarannya tadi seperti itu, maka kita harus membuktikan ke dalam apa? Ke dalam berapa kasus ini di sini. Ini juga terdapatnya adalah 2 kasus ya, 2 kasus. Misalkan ini tadi saya gambarkan dulu ya, ini adalah 3, yang ini adalah 7. Oke. Nah, berarti kalau untuk membuktikan dia adalah ambil sebarang, maka di sini adalah kita misalkan saya ngambil C-nya di sini nih, misalkan C-nya di sini ya, misalkan. Kemudian kita mengambil delta tertentu. Misalkan ini delta. Berarti kan ini C plus delta, yang ini C min delta, gitu ya. Oke, C min delta, C plus delta. Nah, kalau misalkan, maka perhatikan di sini. Perhatikan bahwa di sini akan terdapat apa? Terdapat X lain, yaitu ini. Kita misalkan tadi di antara C dan C plus delta itu kan ada C plus delta per 2 gitu ya. Maka di sini ada C plus delta per 2 itu sebagai X, yang mana X yang merupakan elemen A, X-nya tidak sama dengan C ya. Ini untuk kasus yang pertama. Oke. Kasus yang pertama ini maksudnya apa tadi? Ini adalah pada saat apa? Pada saat C plus deltanya, dia itu kondisi C plus deltanya harus kurang dari 7 ini di sini. Jadi pada saat untuk ini ya, untuk C plus delta, C plus delta kurang dari atau sama dengan 7. Nah, sekarang untuk C plus delta lebih dari 7. Untuk C plus delta lebih dari 7, perhatikan. Jadi di sini ada 2 kasus ya. Perhatikan bahwa terdapat C lain atau X gitu ya. X-nya kita pilih berapa nih? Kalau dia lebih dari C-nya plus delta itu lebih dari 7 kan posisinya di sini nih. C plus delta lebih dari 7 kan posisinya di sini gitu ya. Kita pilih X berapa yang merupakan anggota dari himpunan A, kita pilih 3. Misalkan gitu boleh. Maka di sini X-nya elemen A, kemudian X-nya tidak boleh sama dengan C. Gitu ya. Jadi apa? Jadi
Jadi 3 kurang dari C kurang dari 7 merupakan titik limit. Titik limit A. Nah, sekarang kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya adalah himpunan A aksen. A aksen itu bukan turunan ya. A aksen itu adalah himpunan semua titik limit dari A. Ya. Semua titik limit dari A. Himpunan semua titik limit A itu adalah X di mana R. Tadi kalian perhatikan bahwa yang poin 5 masuk titik limit. Kalian perhatikan ya, poin 5 titik limit. Kemudian yang C sama dengan 7 titik limit. Lebih dari 7 bukan. Terus kemudian 3 iya. Terus kurang dari 3 bukan. Oke. Maka berarti yang masuk dalam titik 5 adalah 3, 7 dan di antara 3 dan 7. Maka di sini kalau dituliskan berarti apa? Berarti dia 3 masuk, 7 masuk, di antara 3 sampai 7 masuk. Berarti ini 3 kurang dari atau sama dengan C, kurang dari atau sama dengan 7. Atau dengan kata lain, himpunan tertutup dari 3 sampai dengan 7. Itu adalah titik limit dari 3 sampai dengan 7. Begitu tentang titik limit ya, silahkan kalian pahami kembali terkait dengan titik limit. Begitu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.